Shalom, selamat hari Minggu. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Minggu 23 April 2023 yang mengambil judul Dilahirkan Kembali oleh Firman Allah. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan Minggu hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara kekasih, masih banyak orang Kristen yang menyandarkan dan menggantungkan hidupnya kepada dunia ini. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk bekerja dan menikmati kekayaan dunia ini, sehingga hampir tidak ada waktu lagi untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Sadarkah siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah dan di dunia ini? Rasul Petrus menyebutkan bahwa kita hanya menumpang di bumi ini. Kata menumpang memiliki arti sementara, tidak seterusnya. Misalnya, kita menumpang pesawat, kereta api, atau bus, berarti hanya sementara dalam perjalanan ke tempat tujuan. Saat akan menumpang, kita harus menyiapkan diri dengan baik. Mungkin menyiapkan tiket, KTP, jam berangkat, supaya tidak tertinggal. Selama dalam kendaraan, harus mengikuti aturan yang ada. Misalnya, duduk sesuai dengan nomor kursi, tertib, sopan, dan mengikuti petunjuk kru yang bertugas. Saat akan sampai ke tempat tujuan, kita harus menyiapkan diri. Jangan sampai barang kita tertinggal dalam kendaraan tersebut. Jadi, penumpang tidak boleh seenaknya agar kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. Sikap kita sebagai penumpang akan menentukan
apakah kita bisa sampai ke tempat tujuan atau tidak? Bagaimana sih harusnya sikap kita saat menumpang di bumi? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17-22 memberikan petunjuk bahwa kita di bumi ini harus mempunyai harapan pada Tuhan dan hidup taat kepada Allah dan melakukan kebenaran Allah dan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Itulah bukti iman kita kepada Kristus. Mari kita melakukan dengan serius. Selagi kita masih memiliki kesempatan itu, mari kita bersiap dan jangan tertinggal. Saudara terkasih, bila kita memiliki barang yang sangat berharga, pasti kita menjaga dan merawatnya dengan sangat hati-hati. Dan berbagai cara kita lakukan agar menarik perhatian orang untuk melihatnya. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita menyadari siapa kita? Minggu Misericordias Domini mengatakan, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Perikop ini ingatkan kita bahwa Tuhan telah memberikan kasih setianya kepada kita, karena kita dijadikannya menjadi manusia yang paling berharga dari apapun. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita, bukan dengan emas atau perak yang mahal, tetapi dengan darahnya, darah anak Allah yang tidak ternilai. Dan kita telah dilahirkan kembali melalui firman Tuhan yang menjadi benih kekal yang ditanam dalam diri kita, sehingga kita bertumbuh menjadi manusia baru. Itulah membuat kita menjadi berharga di mata Tuhan. Persoalan, masihkah kita menyadari hal itu? Orang yang menyadarinya akan menjaga hidupnya dengan baik. Perilaku, perkataan, perbuatan, watak, kepribadiannya. Kita orang yang telah dilahirkan kembali harus menunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah anak Tuhan yang tidak sama dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Bila kita menyadari bahwa diri kita memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu nilai kekekalan karena kebangkitan Tuhan Yesus, maka seharusnya kita pertama hidup dalam takut akan Tuhan, hidup yang hanya mengagungkan nama Tuhan, yaitu dengan mempraktekkan hidup dalam kekudusan. Kedua, harus hidup dalam persaudaraan yang saling mengasihi, agar kita kuat menghadapi segala ancaman dari luar. Dan ingat, untuk itu semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, Hakim yang adil dan mengetahui segalanya. Orang yang tidak menyadarinya akan menyia-nyiakan hidupnya dan akan memperlakukan hidupnya dengan asal-asalan atau sembrono. Banyak orang demi tujuan atau ambisinya pribadi mau mengorbankan nilai kemanusiaannya dan kemanusiaan orang lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Dan dia akan menghargai hidup orang lain. Ingatlah, kamu adalah tebusan Tuhan Yesus yang sangat berharga dan bernilai. Hargailah hidupmu, karena itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang sudah menebus kami. Engkau yang sudah memberikan kami kekuatan baru. Berikan kami selalu sukacita
dan bersama Tuhan dapat kami lakukan yang terbaik di dunia ini. Kepadamu Tuhan kami berserah, dan biarlah hidup kami selalu dalam tuntunan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of
the ground. You took the fall and thought of me.